Oke guys, terima kasih telah mengklik video ini. Dimana di video kali ini, saya akan membantu kalian bagaimana cara mempermudah, bagaimana cara mempercepat pembuatan makalah, skripsi, ataupun jurnal. Ini sangat berguna sekali bagi kalian mahasiswa yang sering diberikan tugas pembuatan makalah, atau siswa-siswi SMP SMA dalam pembuatan sebuah makalah. Atau bahkan apabila kalian sedang mengikuti tugas akhir ataupun skripsi, fitur-fitur dari Microsoft ini dapat membantu kalian dalam mempercepat pembuatan skripsi. Tidak perlu waktu lama, di sini sekarang menjelaskan fitur-fitur tersebut. Check it out. Oke guys, langsung saja kita lanjutkan ke dalam pembuatan ataupun pengaplikasian fitur dan fasilitas yang telah disediakan Microsoft Word yang dapat kita masukkan ke dalam makalah ataupun karya tulis yang akan kita buat. Oke, di sini saya telah menyediakan template dari makalah yang ingin saya sampaikan, di mana di sini saya akan mempercepat waktunya dengan cara buatan makalah itu tersebut. Nah, oke, seperti contohnya ini telah tersedia cover page, dan cover page ini dapat diperoleh dengan cara hanya menekan tombol insert. Kemudian ada fitur cover page. Nah, dalam built-in ini akan tersedia beberapa tipe dari cover page. Ini semuanya gratis dan dapat kita aplikasikan dalam makalah kita ataupun karya tulis kita. Seperti contohnya saya memilih cover page yang berjenis motion. Nah, di dalam motion ini saya hanya tinggal mengganti judul ataupun tahun dari makalah saya. Selanjutnya kita lanjutkan dalam pembuatan heading ataupun judul bab dan subbab yang akan kita buat. Gunanya agar dapat heading tersebut terbaca oleh daftar isi dan dapat tersusun pada daftar isi. Ini dapat kita peroleh dengan cara menekan tombol home, kemudian dilanjutkan dengan cara membuatan judul dari subbab yang ingin kita buat. Seperti contohnya ini ya, telah tersedia judul subbab ataupun bab yang akan saya buat. Setelah data-data kita tersebut telah kita masukkan, kita langsung saja dapat menekan tombol heading sebagai hasil akhir, di mana ini agar dapat terbaca oleh daftar isi yang akan kita buat nantinya. Kemudian setelah kita dapat menekan tombol heading tersebut, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, apabila kita ingin membuat judul baru atau subbab baru, itu akan otomatis berganti nomor atau bahkan beranak cucu menjadi 1.2, 1.3 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan pembuatan header ataupun footer. Nah, header ataupun footer itu dapat berbentuk seperti ini. Header dan footer merupakan bagian kepala atas ataupun kaki bawah pada dokumen yang ada dalam setiap halaman. Nah, header ataupun footer ini dapat dijadikan sebuah identitas karya tulis yang akan kita buat, seperti memberikan logo, teks maupun angka. Kebetulan di sini saya memberikan judul dari makalah saya. Ini dapat kita peroleh dengan cara menekan tombol insert, kemudian header ataupun footer. Nah, kita dapat mengklik header contohnya ya. Contohnya akan di situ akan tersedia built-in dari tipe-tipe header yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Ini dapat kita pilih sesuai keinginan dan variasi dari kita. Setelah kita menekan tombol header ataupun footer, kita dapat melanjutkannya dengan menggantinya seperti apapun yang ingin kita inginkan, seperti contohnya judul, logo, ataupun yang lain-lain. Dilanjutkan dalam pembuatan footnote ataupun endnote. Footnote adalah catatan-catatan yang diberikan di bagian bawah halaman tertentu untuk merujuk ke sebuah bagian kata, kalimat, ataupun objek gambar yang ada dalam halaman tersebut. Seperti contohnya, footnote akan ada dalam ujung sebuah kata. Ini dapat kita peroleh dalam mengklik ujung dari kata-kata yang ingin kita masukkan footer. Dilanjutkan dengan menekan tombol reference, di mana di reference akan tersedia insert, endnote ataupun footnote. Nah, seperti ini contohnya. Endnote akan tersedia di bawah paling ujung dari karya tulis kita ataupun makalah kita. Nah, seperti ini contoh dari endnote ya. Saya akan mengaplikasikannya. Nah, akan otomatis tersedia di bawah, di halaman terakhir di bawah daftar isi ataupun reference.
Kemudian dapat kita lanjutkan dalam pembuatan citation ataupun bibliografi, di mana citation ataupun bibliografi ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengakuan gagasan karya tulis orang lain dengan menuliskan sebuah rujukan pada karya tulis kita. Citasi berperan penting dalam mengurangi tingkat plagiarisme atau pembacakan karya tulis. Langkah-langkahnya dapat kita lakukan pada peletakan kursor di mana tempat ingin kita buat citasi tersebut. Seperti contohnya ini ya. Nah, kemudian dapat kita tekan tombol reference. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menekan tombol citation ataupun bibliografi. Nah, setelah itu baru buat add new search. Nah, ini dia. Seperti ini contohnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat page numbering ataupun penomoran halaman. Ini dapat kita lakukan demi mempermudah kita dalam memberikan nomor halaman secara otomatis dalam dokumen kita. Langkah-langkahnya berupa menekan tombol insert, kemudian page number di samping header ataupun footer tadi. Kemudian kita tekan apakah kita pilih nomornya berada di atas halaman, di bawah halaman, di samping, ataupun custom kita sendiri. Oke, seperti contohnya ini penembaran pertama, kedua, dan 3 yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Selanjutnya, pembuatan table of content. Nah, table of content adalah sebuah fitur dari Microsoft Word di mana untuk mempermudah pencarian informasi dalam suatu karya ilmiah. TOC pula dapat membantu kita ataupun pembaca dalam mengetahui jumlah halaman tersebut dan jumlah halaman dari makalah kita. Langkah-langkahnya dapat kita lakukan dengan cara menekan tombol kosong. Nah, kita tidak usah capek-capek memilih lembar baru dengan cara menekan tombol-tombol enter seperti ini ya. Nah, ini akan memakan waktu dan bahkan mempercapek kita dalam pembuatan makalah. Ini dapat saja kita lakukan dengan cara menekan blank page. Namun terlebih dahulu kita dapat meletakkannya di bawah sampul ataupun cover page, yang dimana biasanya itu terletak oleh daftar isi ataupun table of content. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian blank page. Oke, nah akan berbentuk seperti ini. Kemudian rinse. Kemudian langsung masuk ke table of content. Nah, berikut tipe-tipe dari table of contents yang dapat kita aplikasikan dalam makalah kita. Selanjutnya kita lanjutkan dalam pembuatan perapian dokumen ya. Oke, seperti dokumen secara legal ataupun secara resmi dapat dilakukan dengan format seperti tulisan huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12 dan tipe spasinya 1,5. Nah, dapat kita aplikasi seperti ini ya. Oke. Ntar saya contohkan. Nah, seperti ini 11. Oke. Lagi jadi seperti dan dilanjutkan pada semua data-data ataupun isi dari makalah kita. Oke guys, mungkin seperti itu penjelasan dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, tindakan, ataupun perbuatan, saya terlebih dahulu meminta maaf. Saya memohon agar dapat subscribe, like, comment, and share video ini agar dimana dapat membantu saya atau mensupport saya dalam pembuatan video-video yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.